Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Arifin. Nama saya Nur Muhammad Tuhani. Saya Abdul Aziz. Saya Tirta Sanjaya. Di sini kami akan mempresentasikan kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Nasrul Huda. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur dan atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah bahasa Indo tentang kurikulum depan guna di Pondok Pesantren Nasrul Huda. Adapun makalah bahasa Indo tentang kurikulum di Pondok Pesantren Nasrul Huda ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan sebagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sebelumnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu, dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang memberi saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah kesehatan tentang kurikulum depan guna di Pondok Pesantren Nasrul Huda. Pendahuluan akan dijelaskan oleh Tuhan. Satu pendahuluan. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pondok yang diberikan oleh suatu lembaga atau penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Adanya rancangan kurikulum merupakan ciri utama pendidikan di sekolah. Kurikulum juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran. Dapat kita bayangkan bagaimana bentuk pelaksanaan suatu pendidikan atau pengajaran di sekolah yang tidak memiliki kurikulum. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukan tanpa alasan dan landasan yang jelas. Sebab perubahan ini disemangati oleh keinginan untuk terus memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Persekolahan sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum dituntut untuk memahami dan mengaplikasikannya secara optimal dan penuh keseluruhan. Sebab untuk penyelenggaraan proses pendidikan salah satunya dilihat dari hal tersebut. B. Rumusan dasar. A. Apakah pengertian kurikulum? B. Apa peran kurikulum? C. Apa fungsi dan tujuan kurikulum di Pondok Pesantren Nasrul Huda? C. Tujuan dasar. A. Untuk mengetahui apa itu pengertian dari kurikulum. B. Untuk mengetahui peran kurikulum pendidikan. C. Untuk mengetahui fungsi dan kurikulum dan tujuan kurikulum. Bab pembahasan. A. Pengertian kurikulum. Banyak orang yang menganggap kurikulum berkaitan dengan bahan ajaran atau buku-buku pelajaran yang harus dimiliki anak didik, sehingga perubahan kurikulum identik dengan perubahan buku pelajaran. Persoalan kurikulum bukan hanya persoalan buku aja, akan tetapi banyak persoalan lainnya termasuk persoalan arah dan tujuan pendidikan, persoalan materi pelajaran, serta persoalan-persoalan lainnya yang terkait dengan hal itu. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir dan kurer. Selanjutnya istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu ada juga kesamaan. Kesamaan tersebut adalah bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Serta terminologi istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar, mengajar di bawah naungan bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui pilihan berbagai disiplin ilmu
masalah dalam kehidupan sehari-hari. Satu, kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana berdasarkan pelajaran yang komprehensif terhadap setiap kegiatan yang direncanakan untuk dialami seluruh siswa. Kurikulum berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkaian interpretasi, keseimbangan subjek mater, teknik mengajar, dan hal lain yang dapat direncanakan sebelumnya. 2. Kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. Beberapa penulis kurikulum menyatakan bahwa kurikulum seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas, tetapi difokuskan secara langsung pada berbagai hasil belajar yang diharapkan. Kajian ini menekankan perubahan cara pandang kurikulum dari kurikulum sebagai alat menjadi kurikulum sebagai tujuan dan atau akhir yang akan dicapai. Salah satu alasan utama adalah karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan pembelajaran. 3. Kurikulum sebagai reproduksi kultural. Sekolah bertugas memproduksi pengetahuan dan nilai-nilai yang penting bagi generasi penerus. Masyarakat, negara atau bangsa bertanggung jawab mengidentifikasi keterampilan atau skills, pengetahuan, dan berbagai apresiasi yang akan diajarkan. Sementara itu, pihak pendidik profesional bertanggung jawab untuk melihat apakah skill, knowledge, dan apresiasi tersebut sudah diinformasikan ke dalam kurikulum yang dapat disampaikan kepada anak-anak dan generasi muda. Beberapa contoh dari pandangan kurikulum sebagai reproduksi kultural ini adalah berbagai peristiwa patriotik dalam sejarah nasional, sistem ekonomi yang dominan yaitu komunistik atau kapitalistik sebagai konvensi kebudayaan atau kebiasaan, dan aturan adat istiadat, serta nilai-nilai agama yang ada di berbagai sekolah yang bernaung di bawah lembaga keagamaan seperti parochial school dan sekolah-sekolah umumnya. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Abdi Aziz. B. Peran kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis. Kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Apabila dianalisis sifat dari masyarakat dan kebudayaan dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan operasinya, maka dapat ditentukan paling tidak 3 peranan kurikulum yang sangat penting, yakni peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Ketiga peranan ini sama penting dan perlu dilaksanakan secara seimbang. 1. Peranan konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Dengan demikian, sebagai suatu lembaga sosial yang dapat mengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial, ini sering dengan hakikat pendidikan itu sendiri yang berfungsi sebagai jembatan antara mahasiswa selaku anak didik dengan orang dewasa. Dalam suatu proses pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih kompleks. Oleh karenanya, dalam kerangka ini fungsi kurikulum menjadi teramat penting karena ikut membantu proses tersebut. Dengan adanya peranan konservatif ini, maka sesungguhnya kurikulum itu berorientasi pada masa lampau. Meskipun demikian, peranan ini sangat mendasar sifatnya. 2. Peranan kritis atau evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dan kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. 3. Peranan kreatif. Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa mendatang. Untuk membantu setiap individu dalam mengembangkan semua potensi yang ada padanya, maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru.
yang memberikan manfaat bagi masyarakat. C. Fungsi dan tujuan kurikulum di Pondok Pesantren Nasrullah yang akan dibacakan oleh Jenderal Sajaya. Oke. Yang D. Fungsi dan tujuan kurikulum di Pondok Pesantren Nasrullah. Fungsi dan tujuan adalah dapat menjadi pada paham terhadap mata pelajaran yang ada di kelas. Mengapa? Karena mata pelajaran yang diterapkan di kelas sama dengan jurusan yang dituju. Contoh 10 SMA terkabul yang menjalani ilmu IPA. Jadi mata pelajaran yang ditetapkan di kelas cenderung pada jurusan IPA seperti fisika, kimia, biologi, fisika, bahasa Inggris. Itulah contohnya. Bab 3. Penutup. 1. Simpulan. 2. Syarat yang akan dibacakan oleh Sang Guru. Ketiga untuk satu simpulan persoalan kurikulum bukan hanya persoalan wajar, akan tetapi banyak persoalan lainnya termasuk persoalan arah dan tujuan pendidikan, persoalan materi pelajaran serta persoalan-persoalan lainnya yang terkait dengan hal itu. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir dan kurere sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis. Kurikulum mengembangkan peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Samping memiliki peranan, kurikulum juga mengemban fungsi tertentu sesuai dengan peran yang baru dimainkan. Kurikulum sebagai alat dan pedoman pendidikan. Maka isi kurikulum harus sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah berbasis pondok MBP. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan antara kurikulum nasional dan standar kompetensi atau kompetensi dasar. 2. Saran. Sesuai dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan sebagainya, kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan ketentuan dan perubahan. Kurikulum harus mengacu pada sumber hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum